Assalamualaikum petani Nusantara, kembali lagi bersama kami di Kebun Organik Ciparai. Tanggal 17 Agustus 2021, hari ini kita akan membuat video tentang JS atau jadam sulfur. Jadam sulfur sangat efektif untuk mengatasi berbagai macam penyakit, dan penyakit tersebut tidak kebal terhadap larutan ini. Jadam sulfur efektif mengatasi penyakit antraknosa, bercak hitam pada daun, embun tepung, dan untuk memperkuat efek jadam sulfur, tambahkan JWA dalam pengaplikasiannya. Secara umum sulfur atau belerang bisa membunuh kuman dan jamur dengan baik. Jadi sangat dianjurkan dipakai dalam budidaya pertanian. Tetapi, petani tidak bisa menggunakan dengan mudah karena sulfur tidak bisa larut di bawah suhu 113 Celcius. Sedangkan air mendidih di suhu 100 Celcius. Sulfur bisa dicairkan dengan minyak, karena minyak titik didihnya adalah 200 Celcius. Namun minyak tidak bisa dicampur air untuk digunakan sebagai pestisida. Inilah alasan metode pengolahan kapur belerang selalu menggunakan panas yang terus-menerus untuk memproduksi kapur belerang. Metode tersebut membutuhkan waktu yang lama. Di metode jadam ini, kita membuatnya lebih efektif dan aman. Karena kita bisa mencairkan sulfur kurang dari 1 jam dan tanpa menggunakan alat pemanas. Untuk membuatnya kita membutuhkan perlengkapan perlindungan diri terlebih dahulu, seperti baju lengan panjang, sepatu boot, masker, sarung tangan karet, dan kacamata. Bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah sulfur atau belerang 25 kg, kemudian soda api atau sodium hidroksida 20 kg. Gunakan soda api yang berbentuk bongkahan, bukan serbuk atau bubuk. Bubuk atau butiran marmer setengah kilogram. Lalu tanah liat merah 500 gram atau setengah kilo. Garam krosok 1,5 kg. Dan yang terakhir adalah air 82 liter. Untuk peralatan yang digunakan, drum 110 liter untuk mencampur bahan, drum 60 liter untuk persiapan air, alat pengaduk berupa kayu atau bambu, timbangan, termogan, takaran air, peralatan keamanan, gayung, corong, dan 5 jerigen 20 liter. Cara pembuatan. Persiapkan semua bahan sesuai dengan komposisi. Lakukan semua proses ini di tempat yang aliran udaranya cukup bagus. Jangan lupa gunakan alat perlindungan diri. Persiapkan 1 tong yang diisi air 50 liter jika suhu udara di bawah 26 Celcius. Jika suhu udara di atas 26 Celcius, gunakan air 54 liter. Masukkan bahan-bahan ke dalam drum. Pertama, masukkan 25 kg belerang, lalu ratakan. Setelah itu bersihkan plastik kemasan yang mungkin masuk ke dalam drum. Selanjutnya, masukkan setengah kilo tanah liat merah. Jika tidak ada, bisa menggunakan tanah biasa saja. Kemudian setengah kilo bubuk atau butiran marmer. Tanah dan butiran batu ini bisa membantu menjadikan larutan yang kita buat menjadi bersih. Selanjutnya masukkan 1,5 kg garam krosok. Garam, tanah, dan butiran batu yang kita masukkan dapat menambah kandungan mineral alam ke dalam larutan. Terakhir masukkan 20 kg soda api ke dalam drum. Masukkan dengan pelan-pelan agar debunya tidak berhamburan. Sekarang kita tambahkan air. Masukkan 50 liter air sekaligus. Pelan-pelan namun langsung sebanyak air yang kita siapkan tadi.
Di awal ini jangan pernah memasukkan air sedikit demi sedikit. Semakin sedikit air yang dimasukkan, larutan akan semakin panas. Setelah air dimasukkan, aduk dengan kayu atau bambu panjang. Gunakan pengaduk yang panjangnya lebih tinggi dari drum yang kita pakai. Aduk terus hingga merata ke dasar drum. Perlahan-lahan, suhu larutan mulai naik, belerang mulai terlarut. Setelah sekitar 10 menit mengaduk, seperti inilah reaksinya. Habiskan 2 liter ya, Dalam kondisi mendidih yang seperti ini, tambahkan 2 liter air untuk mengurangi panas yang dihasilkan. Nah, ukuran apa? Berarti sampai suhunya turun ya Pak? Sebenarnya kalau udah nggak ada gumpalan dikasih air yang kedua juga bisa. Oh udah. Gunakan gayung untuk menyiram dan membersihkan bahan yang menempel di permukaan drum. Proses pengadukan ini dilakukan terus-menerus tanpa henti hingga belerangnya terlarut dan suhunya menjadi dingin. Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menitan hingga terlarut seperti dalam video ini. Periksa bagian endapan menggunakan bambu ini untuk melihat masihkah ada sulfur yang belum terlarut. Ketika semua sudah terlarut, tidak ada endapan, tambahkan sisa air yang kita siapkan tadi, yaitu 32 liter. Kemudian aduk sekali lagi. Wah, ini udah udah larut semua kayaknya. Atau yang di bawah masih kah? Selanjutnya, tutup drum tersebut dan biarkan selama 24 jam. Setelah disimpan 24 jam, seperti inilah penampakannya. Selanjutnya, larutan sulfur ini bisa dipindahkan ke dalam jerigen menggunakan gayung dan corong. Cairan ini terlihat hitam pekat, namun jika ditaruh pada botol atau gelas bening, maka warnanya akan terlihat merah seperti ini. Jadam sulfur siap digunakan. Untuk pengaplikasiannya kita cairkan dengan dosis 1:1000 hingga 1:250. Cara pengaplikasiannya disemprot ke tanaman. Jadam sulfur dapat disimpan lama karena tidak memiliki masa kadaluarsa. Bijaklah dalam menggunakannya karena jika terlalu banyak digunakan dapat menyebabkan tanah menjadi keras. Sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa catatan yang ingin kami tambahkan. Untuk pembuatan jadam sulfur ini, kami harap Anda benar-benar memperhatikan keamanan. Kami tetap menyarankan Anda untuk menonton video aslinya di pojok kanan atas ini, atau bisa melihat linknya di deskripsi di bawah. Dalam video tersebut menggunakan air 50 liter di awal pencampuran. Dan kami pun melakukan hal yang sama. Namun, di luar dugaan, panas yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan video aslinya. Ini diakibatkan karena kami membuatnya di luar ruangan, yang tentu saja suhunya di atas 26 derajat Celcius. Jadi, kami menyarankan jika Anda membuat jadam sulfur di luar ruangan, gunakanlah air pertama sebanyak 54 liter. Panas yang berlebihan dikhawatirkan dapat melelehkan wadah atau drum yang kita pakai. Oke, demikian video yang kami buat. Jika video ini bermanfaat, share ke teman Anda yang lain. Kritik dan saran tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kabar terbaru kami lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.